إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita, membaca, mengkaji kitab Syarhu Qatrin Nada wa Ballis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, silakan ikhwan, ada yang baca? Ana bisa. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sab wa zarfan mansuban nah wa raqbu asfala minkum wa jarran wa majruran ka'alhamdulillahi rabbil alamin wa ta'alluquhuma bimustaqirrin aw istaqarra mahzufaini. Syarh ay wa yaqa'ul khabaru zarfan mansuban ka qawlihi ta'ala wa raqbu asfala minkum wa jarran wa majruran ka qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa huma hina idzin muta'alliqani bimahdufin wujuban taqdiruhu mustaqirru au istaqarra wal awwalu ihtiyarun jumhuril basriyin wa hujjatuhum annal mahdufa huwal khabaru fil haqiqati wal aslu fil khabari an yakuna isman mufradan wa thani ihtiyarun al-akhfashi wal farisi mahsyari wa hujjatuhum annal mahdufa amilun nasba fil lafzi zarfi wa mahalli al-jaru wal majruru wal aslu fil amili an yakuna fi'lan. Baik. Mumtaz. Nah, Shad sudah kita sering ulangi, adalah artinya asal atau matan. Dharfan mansuban nahwu warraqbu asfala minkum wa jarran wa majruran alhamdulillahi rabbil alamin wa ta'alluquhuma bimustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini. Baik. Nah, ikhwan, sekarang perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya khabar itu ada dua. Ada khabar mufrad, kemudian ada khabar ghairu mufrad. Nah, ini dalam ilmu nahwu, khabar merupakan bagian penting dari jumlah ismiyah. Karena dengannya makna kalimat menjadi sempurna.
Para ulama nahwu menjelaskan bahwa khabar adalah al-musnadul ladzi tatimmu bihil fa'idah ma'al mubtada. Suatu yang disandarkan kepada mubtada sehingga sempurna makna kalimatnya. Nah, ikhwan, jelas di HP antum? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Baik, Hasan. Nah, di sini khabar itu ada dua macam. Ada khabar mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu khabar mufrad? Di sini ikhwan adalah ma laysa jumlatan wala shibha jumlatin. Itu khabar mufrad. Adalah khabar yang bukan berupa jumlah. Atau juga bukan shibhu jumlah. Yang serupa dengan jumlah. Disebut mufrad itu bukan berarti mufrad di sini itu lawan musanna. Tidak, ikhwan. Ya, tidak. Ya. Atau mufrad itu bukan berarti harus satu kata, tidak. Tetapi yang namanya mufrad di sini bukan susunan kata-kata. Demikian. Misalnya contohnya seperti ini. Anda mengatakan Muhammad qaimun. Qaim adalah mufrad. Kemudian Anda mengatakan Muhammadani qaimani. Qaimani adalah mufrad. Sedangkan kalau ghairu mufrad itu berarti khobarnya tersusun dari beberapa kata. Ketika Anda mengatakan Muhammadun amamal masjidi. Nah, ini amam sama al masjid ini namanya khabar ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad? Karena khabarnya itu tersusun dari dua kalimat, dari amama sama al masjid. Seperti itu. Atau misalnya kita mengatakan Muhammadun yajlisu 'alal kursi. Yajlisu khabar ghairu mufrad. Kenapa? Terdiri dari jumlah fi'liyah. Di situ ada huwa. Itu dua kalimat. Ghairu mufrad. Tapi ketika kita mengatakan Muhammadun qaimun, Muhammadun jalisun, Muhammadun naimun, Muhammadani qaimani, jalisani, naimani, itu khabar mufrad. Iya. Nah, sekarang ciri-cirinya khabar mufrad itu jelas. Pertama, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan gharab. Baik. Demikian. Biasanya berupa isim tunggal, musanna atau jam'. Itu khabar mufrad. Contoh di sini. Qaimun. Ini khabar mufrad. Kenapa? Karena cuma satu kata. Mujtahiduna. Ini mufrad. Kenapa? Karena cuma satu kata. Nurun. Ini juga mufrad. Kenapa? Karena satu kata. Dia bukan susunan syibhul jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian yang kedua, khabar ghairu mufrad. Al-khabar ghairul mufradi. Makana jumlatan atau syibha jumlah. Ini definisinya. Khabar yang berupa jumlah atau syibha jumlah. Yang serupa dengan jumlah. Nah, di sini lagi terbagi menjadi dua. Al-khabar al-jumlah. Atau kita katakan yaitu yang berupa kalimat sempurna. Baik dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, syaratnya harus ada rabit, kata penghubung. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya misalnya lafaz Zaidun abuhu karimun. Nah, lafaz abuhu karimun ini adalah ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad? Karena khabarnya tersusun terdiri dari beberapa kalimat. Lafaz abuhu. Ya, ada lafaz abuhu ini, kemudian karimun ini. Ini adalah ghairu mufrad karena tersusun dari dua kalimat dan dia juga ada rabitnya yaitu huwa, kembali kepada Zaid. Demikian. Contoh lagi misalnya at-talibu yaktubu ad-darsa. Yaktubu ad-darsa
ini adalah khabar ghairu mufrad karena terbentuk, tersusun, terdiri dari beberapa kalimat. Yaktubu, kemudian ada huwa, kemudian ada ad-darsa. Baik. Selanjutnya, khabar syibhul jumlah. Ya, ini adalah khabar ghairu mufrad juga. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa kalimat. Ya, ada jar majrur, kemudian dharab, kemudian nanti ada ta'alluqnya yang dibuang, ya, fil mahdzub atau isim mahdzub. Contoh misalnya di sini, al-kitabu 'ala at-tawila khabar ghair mufrad syibhul jumlah. Fil baiti juga khabar ghair mufrad syibhul jumlah. Asfala ini juga adalah khabar ghair mufrad syibhul jumlah. Demikian. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan adalah khabar adalah penyempurna makna mubtada. Ini yang pertama. Yang kedua, khabar terbagi menjadi dua. Pertama mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Mufrad itu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Tadi sudah kita jelaskan. Muhammad qaim, qaim mufrad. Muhammadun yadhhab, yadhhab ini ghairu mufrad karena dia jumlah. Ya. Ghairu mufrad berupa jumlah, baik dia jumlah isminya ataupun jumlah fi'liyah atau juga syibhul jumlah. Selanjutnya, khabar jumlah membutuhkan rabit, kata penghubung. Tadi sudah kita jelaskan. Zaidun abuhu qaim. Abuhu ada huwa kembali kepada Zaid. Kemudian juga mustakir au kain. Ini adalah yang dibuang. Jadi misalnya kita mengatakan, misalnya Zaidun fil baiti misalnya, ya. Fil baiti. Itu para ulama berselisih pendapat. Apakah khobarnya langsung fil baiti atau ada kalimat yang dibuang? Ada yang mengatakan fil baiti ini bukan khobar sesungguhnya. Jadi ada yang dibuang yaitu mustakir atau kain. Jadi asalnya Zaidun mustakirrun fil baiti atau Zaidun kainun fil baiti. Makanya dikatakan fil baiti jar majrur muta'alliq bi khabar mahdzub takdiruhu mustakir, seperti itu. Ya. Nah, jelas ikhwan, wadih wa akhwan. Ada insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan. وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. Nah, ظرفا منصوبا maksudnya di sini khabar itu bisa terbuat dari dharab mansub, baik dia dharab zaman ataupun dharab makan. Demikian. Misalnya kita mengatakan dharab zaman, ya, khobar dari dharab zaman. Siapa yang bisa bikin contoh khobar dari dharab zaman? Ada yang bisa? Ustaz, Tafadhal. Bagaimana contohnya khabar dari dharab zaman? al-tayru atau al-usfuru fawqa syajarah. Dharab zaman, laisa dharab makan. Wah, Masya Allah. Baik. Kita jelaskan tadi dharab itu ada dua. Naam. Sebentar. Jadi al-dharfu naw'ani. Al-dharfu naw'ani. Yaitu
al-makan, az-zaman. Nah, sekarang ana minta dibuatkan contoh tadi az-zaman atau nanti al-makan dulu. Ini kan ana sudah tulis. Contoh al-makan apa tadi? Al at-tuyuru fawqa syajari. Naam, fawqa syajarati. Nah, ini fawqa ini adalah khabar dari gharfuz zaman. Fawqa ini zaman. Afan, makan. Afan. At-tuyur fawqa syajarati. Fawqa adalah gharful makan. Di atas. Ya. Nah, sekarang ana minta contoh khabar dari zarfuz zaman. Al-imtihanu ghadan. Apa contohnya? Al-imtihanu ghadan. Al-imtihanu ghadan. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam, al-imtihan ghadan. Sahih. Ujian itu besok. Nah, ini ikhwan. Ini maksudnya bahasanya wa dzarfal mansuban, maksudnya apa? Dharf itu juga bisa dijadikan sebagai khabar. Contoh misalnya warakbu asfala minkum. Asfal ini adalah dharf makan. Kemudian wajaran wa majruran. Kemudian juga khabar itu bisa dibuat dari jar majrur. Contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Lafaz lillah adalah jar majrur sebagai khabar. Kemudian kata dia wa ta'alluquhuma bimustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini. Dan gharab ini ikhwan dan akhwat itu ada ta'alluqnya. Ada kaitannya dengan lafaz yang dibuang yaitu mustaqir atau istaqarra mahdhufaini. Dibuang kedua-duanya. Makanya tadi sudah kita jelaskan, kita sampaikan, para ulama itu berselisih pendapat. Apa itu? Apakah boleh syibhul jumlah langsung menjadi khobar? Itu yang diperselisihkan. Nah, sebagian mengatakan syibhul jumlah langsung menjadi khobar itu boleh. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad amamal fasli. Amamal fasli langsung jadi khabar itu boleh. Namun ada yang mengatakan tidak. Yang menjadi khabar itu bukan langsung syibhul jumlahnya. Tetapi ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Yaitu lafadznya mustaqir atau istaqarra. Jadi asalnya dikatakan Muhammadun mustaqirrun amamal fasli. Atau Muhammadun istaqarra amamal fasli. Jadi yang menjadi khabar itu adalah lafaz mustaqir sama istaqarra. Itu kata mereka. Baik. Selanjutnya. Syarh penjelasan. Ay wa yaqa'ul khabar dharfan mansuban. Tadi sudah kita jelaskan. Khabar itu bisa terbuat dari dharab zaman dan juga dharab makan. Qaulihi ta'ala warrakbu asfala minkum wajaran wa majruran. Jadi khabarnya ada dua ikhwan. Ada dharab kemudian ada jar majrur. Contohnya alhamdulillah alamin. Dikatakan di sini wahuma hina idzin muta'alliqan bimahdhufin wujuban taqdiruhu mustakir au istaqarra wal awwal
ikhtiyaru jumhur al-basriyin. Wa hujjatuhum anna al-mahdhufa huwa al-khabar fil haqiqati. Wal aslu fil khabar an yakuna isman mufradan. Nah, ini ikhwan. Baik. Dikatakan di sini ikhwan, wa huma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuban takdiruhu mustakir aw istaqarra. Nah, khabar dharab ini atau jar majrur ini itu pada hakikatnya dia terkait dengan lafadz yang dibuang. Dan lafadz yang dibuang ini hukumnya adalah wajib. Dan yang dibuangnya ini dialah yang menjadi khobar. Jadi syibhul jumlahnya bukan khobar. Khobarnya itu yang dibuang ini. Nah, tadi kita katakan. Ya. Misalnya Muhammadun fil baiti. Fil baiti bukan khobar yang hakiki. Tidak. Tapi ada yang dibuang. Apa itu? Mustakir. Jadi menjadi Muhammadun mustakirrun fil baiti. Seperti itu. Atau Muhammadun istaqarra fil baiti. Seperti itu. Nah, ini merupakan pendapatnya jumhur ulama basriyin. Kenapa? Alasannya apa? Wa hujjatuhum annal mahdhufa huwal khabaru fil haqiqati. Alasan mereka, hujjah mereka kenapa demikian? Karena kata mereka, yang dibuang itu adalah khobar yang sesungguhnya. Dan mereka memiliki kaidah. Apa kaidahnya? Yaitu ini. Wal aslu fil khabari an yakuna isman mufradan. Nah ini. Asal khabar itu adalah dari mufrad, isim mufrad. Ya, bukan dari ghair mufrad. Demikian. Ya. Makanya lafadz mustakir atau istaqarra yang menjadi khabarnya, bukan syibhul jumlahnya. Ini adalah pendapat yang pertama yang dipilih oleh jumhur ulama basriyin. Baik. Pendapat yang kedua adalah pendapat wasani ikhtiyarul akhfash wal farisi wa zamakhsyari wa hujjatuhum annal mahdhufa amil an-nasba fi lafdhi dharb wa mahallil jar wal majrur wal aslu fil amil an yakuna fi'lan. Tayyib. Nah, kata mereka, ikhwan, pendapat yang kedua ini, pendapatnya Al-Akhfash, Al-Farisi, Az-Zamakhsyari, yang dibuang itu lafadznya bukan mustakir. Tidak. Tetapi yang dibuang itu adalah fi'il, yaitu istaqarra. Jadi tadi kita katakan Muhammadun istaqarra fil baiti. Atau Muhammadun istaqarra amamal baiti. Karena kata mereka wal aslu fil amil an yakuna fi'lan. Asalnya amil itu adalah fi'il. Jadi begini kata mereka. Jadi kata mereka seperti ini, ya. Misalnya ketika kita mengatakan sebentar. Misalnya Zaidun amamaka. Perhatikan lafadz amamaka. Lafadz amamaka ini, ya, itu kata mereka yang menjadikan dia mansub bukan dirinya sendiri, bukan amama langsung masuk sendiri, enggak. Tetapi ikhwan dan akhwat, kenapa kok amama menjadi mansub? Itu karena ada fi'il yang menjadikan dia mansub. Apa fi'ilnya? Yaitu tadi istaqarra. Makanya dikatakan di sini wal aslu fil amili an yakuna fi'lan. Asal amil itu yang menjadikan mansub lafadz amama fathah itu adalah istaqarra. Itu kata ulama
pendapat yang kedua, pendapatnya Al-Akhfash, Al-Farisi, Az-Zamakhsyari, kata mereka bahwasannya yang dibuang adalah istaqarra, bukan mustakir. Nah, kemudian wa mahal al-jar wal majrur. Ini juga. Ya, jadi ketika kita mengatakan Zaidun amamaka, Zaidun fil fasli. Fil fasli itu juga yang dibuang apa? Istaqarra, bukan mustakir. Kata ulama, pendapat yang kedua yaitu Al-Akhfash, wal Farisi, wa Zamakhsyari. Demikian. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat kita bisa menarik kesimpulan yang pertama bahwasannya khabar adalah penyempurna makna mubtada. Kemudian yang kedua, khabar itu terbuat dari mufrad sama ghairu mufrad. Mufrad itu yang dia laisa jumlah wala syibha jumlah. Kemudian ghairu mufrad itu adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sama syibhul jumlah. Selanjutnya juga kesimpulannya adalah ikhwan dan akhwat bahwasannya yang diperselisihkan adalah mengenai khabar dari syibhul jumlah. Ada yang mengatakan khabarnya itu muta'alliq atau dia dibuang, takdirnya mustakir sama istaqarra. Ada juga yang mengatakan khabarnya itu adalah syibhul jumlah itu sendiri. Namun pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahmatan wasi'ah adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya khabarnya itu dibuang, yaitu mustakir atau istaqarra. Jadi kita mengatakan ar-rajulu mustakirrun fil baiti atau ar-rajulu istaqarra fil baiti. Baik. Afwan Ustaz, Nah, tafadhal. mengenai yang Ustaz tanyakan tadi, khabar berbentuk zaraf zaman Ustaz, yang seperti dicontohkan tadi Ustaz, al-imtihanu sabahan. Naam. Ini belum Ustaz jelaskan Ustaz. Sabahan ini kan khabar dalam bentuk zaraf zaman Ustaz. Naam. Ya Ustaz, mohon maaf Ustaz, kalau biasanya khabar itu kan marfu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Mohon penjelasan Ustaz. syukran. Kita katakan begini ikhwan dan akhwat. I'rab untuk khabar itu i'rabnya ada dua. Mahal i'rabnya ada dua. Kita katakan marfu' kalau khabarnya itu terbuat dari isim yang mu'rab. Sedangkan kita katakan mabni atau tersusun dari jumlah, maka kita i'rab fi mahalli raf'in. Nah, termasuk lafat-lafat yang dia di'irab fi mahalli adalah dharab. Adalah dharab. Jadi ketika kita mengatakan tadi al-imtihanu sabahan atau al-imtihanu ghadan, maka sabahan kita i'rab pertama dengan cara lafdhiyah, setelah itu baru jumlah. Lafdhiyah bagaimana? Kita mengatakan al-imtihanu ghadan. Ghadan kita katakan dharfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Setelah itu kita i'rab dalam keadaan sebagai apa? Sebagai khabar untuk Muhammad atau untuk al-imtihan. Bagaimana i'rabnya? Dan susunannya dia di sini itu adalah sebagai khabar, kita katakan fi mahalli raf'in
sebagai khabar untuk al-imtihan. Bukan lagi i'rabnya mansub. Kenapa? Karena dia sudah dianggap mahal i'rabnya adalah rafa sebagai khabar. Sama seperti dengan lafaz misalnya Muhammad amamal bait. Amamal bait gabungkan semuanya adalah fi mahalli rafin khabar untuk Muhammad. Kita nggak i'rab mansub. Kenapa? Karena mahal khabar itu adalah marfu. Namun karena dia di sini adalah dharab, maka di i'rab fi mahalli raf'in sebagai khabar. Jelas akhuna? Ada Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Afwan ya. Baik, ikhwan al-kiram, di sini antum ada pertanyaan? Man indahu soal? Maaf Ustaz, maaf Ustaz. Maaf. Baik. Kita baca sedikit tentang selanjutnya shad, yaitu matan wala yukhbaru bizzaman 'anil dzati wal laila al hilal mutaawwal. Naam. Maka tidak boleh dijadikan khabar dari dharab. Ya. Ana ulangi kembali ikhwan. Ya. Tidak boleh menjadikan dharab zaman sebagai khabar untuk zat. Itu maksudnya zat itu nama orang, ya, atau misalnya nama tempat. Contoh misalnya kita mengatakan Zaidun yaumal itsnain. Itu maksudnya wala yajuz wala yukhbar bizzaman 'anil dzat. Enggak boleh menjadikan khabar dharab zaman untuk zat, misalnya untuk nama orang, misalnya Zaidun yaumal itsnain, Zaidun ghadan, Zaidun sobahan. Ini tidak boleh. Contohnya misalnya al-lailata al-hilalu. Ya, al-lailata al-hilalu. Ini tidak boleh. Ya, al-hilal ini termasuk zat, kata benda. Nggak boleh memberikan khabar kepada al-laila. Ya, muta'awwalun. Kecuali dia harus ditakwil. Bagaimana takwilnya lafaz al-laila al-hilal? Maka takwilnya kita mengatakan yura al-hilalu al-lailata. Itu takwilnya. Karena kalau langsung kita mengatakan al-lailata al-hilal, maka ini salah. Ya, yura al-hilalu al-lailata atau yura al-lailata al-hilalu. Jadi harus ada takwilnya. Nah, itu makna tentang wala yukhbar bizzaman 'anil dzat. Tidak boleh menjadikan khabar dharab zaman untuk zat, nama orang tadi yang telah kita berikan contohnya. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ikhwan dan akhwat? Baik, tidak ada kalau begitu ya. Syukran jazilan.
Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kita tidak bisa langsung menyampaikan secara panjang dan lebar, biar nanti antum dan antuna itu murojaahnya tidak begitu berat. Jadi tolong didengarkan kembali. Ana mau kita menyelesaikan pembahasan ini secara istiqomah, walaupun pembahasannya sedikit, namun qalilan fa qalilan kita masuk terus dan semoga bisa menyelesaikan kitab ini segera mungkin insyaallah taala. Oke, ikhwan dan akhwat, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, sallallahu alaihi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa